Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan mata kuliah profesi keguruan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Yahya sebagai moderator dari kelompok 7. Presentasi hari ini akan disampaikan oleh Mbak Rikza Octavia sebagai presentator pertama, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Tuti Sophia sebagai presentator yang kedua. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan sikap profesional atau kompetensi profesional. Apa sih itu kompetensi profesional? Kompetensi profesional berasal dari dua kata. Yang pertama ada kompetensi dan profesional. Kompetensi berarti kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu. Sedangkan bagi guru, kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya. Kemudian profesional adalah berasal dari kata bahasa Latin yang berarti jabatan atau pekerjaan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki keahlian. Sedangkan bagi guru profesional merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jadi, kompetensi profesional merupakan kemampuan menguasai seluruh materi pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditentukan. Secara umum, ruang lingkup profesional guru dibagi menjadi 8, yakni memiliki kemampuan dalam memahami dan mengimplementasikan landasan kependidikan, baik psikologis, filosofis, sosiologis, dan sebagainya. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan teori belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengembangkan materi pelajaran yang diampuhnya. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kelima, memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai alat, media, dan sumber belajar. Yang keenam, memiliki kemampuan dalam mengatur dan melaksanakan program pembelajaran. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam membentuk kepribadian peserta didik. Kompetensi profesional menuntut guru agar mampu untuk menguasai materi pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik, termasuk langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampunya. Seorang guru harus ahli dalam bidangnya. Jika guru tidak ahli dalam bidangnya, maka akan sulit dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, seorang guru juga harus bisa mengembangkan keprofesionalannya. Hal yang harus dikembangkan adalah yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Dalam pengembangan profesionalisme guru, menambah pengetahuan adalah hal yang mutlak. Selain itu, pengetahuan juga harus diasah karena pengetahuan tanpa diamalkan tidak akan bermanfaat. Yang kedua, ability atau kemampuan. Seorang guru tidak bisa hanya mengandalkan bakatnya saja, karena apabila hanya mengandalkan bakat tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya, guru tersebut tidak akan berkembang. Yang ketiga yaitu skill atau keterampilan. Seorang guru yang profesional dituntut untuk memiliki beberapa keterampilan khusus yang menunjang karirnya sebagai guru. Sebagai penunjang, seperti guru sebagai pengajar, guru harus mampu mengajar dalam bahasa yang benar, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, guru sebagai pemimpin kelas, guru harus memiliki kemampuan memimpin kelompok siswa. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, yaitu guru harus memiliki keterampilan membimbing dan merangsang kegiatan belajar siswa. Yang keempat yaitu attitude atau sikap diri. Seorang guru harus mampu mengembangkan sikap disiplin tinggi, percaya diri, akrab dan ramah, akomodatif, serta berani berkata benar. Dan yang kelima, habit atau kebiasaan diri. Kebiasaan yang harus dimiliki seorang guru adalah kebiasaan yang positif dan mengajak kebaikan, karena kebiasaan guru secara langsung maupun tidak akan dicontoh oleh siswanya. Tantangan profesionalisasi jabatan guru. Hakikat keprofesionalan seorang guru tidak akan terwujud hanya dengan mengeluarkan statement
hanya dengan mengeluarkan statement bahwa mengajar adalah suatu jabatan atau pekerjaan profesional. Sekalipun pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai suatu peraturan yang formal, untuk mendapatkan regulasi profesional perlu melalui proses perjuangan yang panjang dan berat. Ada 6 tantangan dalam proses profesionalisasi jabatan guru. 1. Menetapkan bidang layanan ahli keprofesionalan guru yang diselenggarakan. 2. Kelompok profesi dan penyelenggara pendidikan prajabatan yang mempersiapkan tenaga guru yang profesional. 3. Adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidik prajabatan yang memenuhi standar. 4. Adanya mekanisme untuk memberikan pengakuan resmi kepada program pendidikan prajabatan yang memiliki sertifikasi. 5. Kaum pekerja profesional harus dapat bertanggung jawab atas segala aspek pelaksanaan tugasnya. 6. Kelompok profesional harus memiliki kode etik. Dari 6 tantangan tadi yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa ada 2 aspek yang perlu didukung oleh standar agar sesuai dengan suatu sektor jasa termasuk pendidikan. Untuk memenuhi syarat pengakuan sebagai suatu profesi, yaitu 1. Pelayanan yang dapat diandalkan. Untuk memperoleh pelayanan yang dapat diandalkan diperlukan tenaga ahli yang mengetahui secara pasti apa yang dilakukan dalam pemberian layanan. 2. Layanan yang diakui masyarakat dan pemerintah. Layanan ini dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah bahwa keuntungan adalah prioritas utama dalam pemberian layanan. Penguasaan sektor jasa dalam pendidikan bagi guru adalah kemampuan untuk melaksanakan kegiatan mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.